Hai guys, ketemu lagi dengan aku Yamataka. Kali ini aku udah tanya nih ke teman-teman, gimana caranya kalian dapat teman orang Jepang gitu. Nah, aku mau share komen dari teman-teman. Oke? Oke, kalau gitu yang pertama, kerja dinas ke PT pusat yang di Jepang. Berarti ini ya, kerja di perusahaan Jepang di Indonesia gitu ya. Ya memang mungkin sih kalau masuk kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, kemungkinan besar kita bisa dinas ke Jepang gitu. Jadi dinas ke Jepang, ketemu sama orang Jepang di sana, berteman sama orang Jepang, kemungkinan besar bisa. Oke, kalau gitu selanjutnya, waktu itu sering komenan di IG sampai akhirnya ketemu beneran pas ke Jepang. Jadi bertemannya lewat IG dulu, berteman lewat IG, terus mungkin DM dulu kali ya. Bisa, menurut aku juga bisa dari IG ketemu, tapi agak susah sih, soalnya kan orang Jepang banyak yang itu loh, banyak yang susah akrab kalau dari sosmed, terutama di IG kayak gitu. Aku orang Jepangnya, terus ada follow dari orang yang gak kenal, nanti sininya agak jadi malas gitu. Bukannya malas sih, gimana ya, kayak takut gitu. Lah, ini orang siapa ya gitu, kenapa dia follow aku gitu. Rata-rata Japanese mikirnya gitu. Jadi memang susah ya kalau mau berteman sama orang Jepang. Oke, terus selanjutnya kenal di app HelloTalk, aplikasi HelloTalk. Aplikasi HelloTalk, ya HelloTalk. Ya memang HelloTalk aku juga sering dengar dari teman-teman Jepang aku, banyak yang pakai HelloTalk untuk belajar bahasa asing. Jadi mungkin teman-teman juga bisa ketemu atau berteman dengan orang Jepang lewat HelloTalk gitu. Jadi cari orang Jepang yang lagi belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Ya, HelloTalk menurut aku bagus. Oke, terus selanjutnya biasanya dari TikTok kalau aku Kak, atau enggak dari Instagram. Dari TikTok juga bisa ya? TikTok bisa. Baru tahu nih. Soalnya kalau aku sendiri TikTok ini loh, jarang baca DM. Tapi bisa ya? Ya, oke lah. Kalau bisa mungkin oke nih dari TikTok. Oke, selanjutnya berawal saling follow IG, terus ngajak makan bareng dan main bareng, dan akhirnya jadi teman. Jadi makan bareng sama main bareng, terus jadi teman. Mungkin kebalik kali ya, jadi teman dulu, makan bareng, terus main bareng gitu. Ya, tapi oke lah, gak apa-apa. Tapi kalau yang ini juga lewat IG. Oke, selanjutnya aku belum punya teman orang Jepang. Mungkin banyak nih yang nonton juga, mungkin banyak yang belum punya teman orang Jepang tapi pengen. Ya mungkin bisa coba abis nonton konten ini. Misalnya kan ada dari beberapa aplikasi atau dari IG, Twitter juga bisa. Oke, selanjutnya part time di Jepang. Part time di Jepang, arubaito. Bahasa Jepangnya arubaito. Ya. Kalau part time di Jepang, kerja part time di Jepang ya pasti bisa dapat teman orang Jepang. Aku juga kalau cari teman di Jepang ya kepikirannya lewat part time gitu. Soalnya kan yang kerja part time kan gampang akrab karena sesama kantor, sesama pekerjaan gitu. Jadi part time menurut aku bagus. Tapi posisinya yang ada di Jepang ya. Oke, selanjutnya kenapa orang Jepang susah diajak berteman, terutama sama orang asing? Kenapa orang Jepang susah berteman? Itu karena ya banyak alasan sih, banyak alasan. Menurut aku terutama ini ya, ada batas bahasanya. Soalnya setahu aku orang Jepang itu nggak begitu pintar sama bahasa asing.
Jadi bahasa Indonesianya juga nggak begitu bisa, bahasa Inggris juga yang pinter sedikit. Makanya karena ada kebatasan bahasa, susah berteman gitu menurut aku ya. Terus selanjutnya, kerja di lokasi yang banyak orang Jepang. Ini yang paling ampuh sih kayaknya. Bener banget. Kerja di lokasi yang banyak orang Jepang itu kayak Cikarang, Karawang, kayak gitu. Yang banyak pabrik-pabrik Jepang. Ya, di tempat kayak gitu sering ada lowongan kerja. Bisa deh cari di tempat kayak gitu juga. Oke, selanjutnya, kalau pengalaman gua kenal orang Jepang waktu pergi ke Bali gitu, dikenalin teman-teman, ternyata ramah. Iya nih, ini yang paling enak. Jadi dikenalin sama teman kita. Nah, cara ini orang Jepang sendirinya juga paling gampang jadi akrab. Soalnya kan kita juga bisa percaya, oh kalau temennya si temen gua berarti orang ini orang bener gitu. Makanya kalau kenalan dari temen, orang Jepangnya juga gampang akrab, nggak takut gitu. Oke, terus selanjutnya, harusnya sih nggak boleh, tapi aku nge-follow IG orang Jepang, tapi ada yang bisa diajak ngobrol dan nggak mau. Iya, kalau boleh nggak boleh, boleh. Follow IG orang Jepang itu boleh, nggak apa-apa. Ya, kebanyakan orang Jepang kalau nggak kenal sama orang yang nge-follow kita, itu kayak ada rasa takut gitu. Jadi ya susah. susah banget. Tapi mungkin bisa kali dicobain. Oke, selanjutnya, cari di aplikasi yang namanya Tinder. Ini cari temen apa cari temen apa nih? Tapi ya mungkin bisa lewat Tinder juga banyak kok yang mau berteman. Tapi hati-hati ya sama cowok buaya kayak gitu. Oke, selanjutnya, pakai aplikasi namanya Yay. Bisa ngobrol langsung sama Nihonjin. Nah, ini nih aplikasi yang namanya Yay. Aku nggak tahu cara bacanya Yay apa Yai. Tapi yang komen ini banyak banget loh yang pakai aplikasi ini. Aplikasi apa ya? Kayak HelloTalk kayak gitu kali ya? Mungkin teman-teman juga bisa lihat aplikasinya kayak gimana. Namanya Yay atau Yai. Selanjutnya, nyari teman lokal aja susah. Susah ya? Iya, aku juga susah kalau nyari temen. Temen mah, menurut aku temen mah sedikit aja juga nggak apa-apa kok. Aku lebih milih kualitas daripada kuantitas. Waktu belum kerja, aku mikirnya juga lebih bagus, lebih baik banyak teman. Tapi kesini-sini sekarang aku mikirnya udah beda. Daripada jumlah, aku lebih milih kualitasnya aja gitu. Jadi nggak butuh banyak temen gitu. Sedikit aja nggak apa-apa, yang penting temennya deket gitu, menurut aku ya. Oke, selanjutnya aku sharing DM dari temen nih. Ada 2 orang yang aku milih. Yang pertama, kalau aku pribadi melalui Instagram Kak. Lewat Instagram, iya bisa. Waktu itu aku sempat 1 tahun di Kumamoto, prefektur Kumamoto di Jepang. Makanya kadang aku suka search di IG nama-nama tempat di Kumamoto, misalkan di daerah Aso. Nah, nanti di situ bakal muncul akun-akun orang Jepang yang upload foto seputar makanan atau pemandangan Kumamoto, Aso. Nah, kalau sekiranya aku suka sama hasil foto-fotonya, biasanya aku follow akunnya. Dan kadang kalau hasil fotonya benar-benar bagus, aku suka komen untuk beri pujian supaya orang tersebut bisa merasa hasil karyanya dihargai. Ini cara yang bagus menurut aku. Jadi ada topiknya gitu. Jadi bukan cuman lewat DM, bukan cuma say hi, bukan cuma say hello, bukan gitu. Jadi ini caranya bagus nih. Oke, terus kalau udah sering bales-balasan komen, biasanya kita lanjut chattingan melalui DM biar sekalian melatih bahasa Jepang juga. Mantap. Ini cara yang sangat bagus. Oke, terus selanjutnya, karena nggak muat ditulisnya di sini ya Kak. Oke, nggak apa-apa, no problem.
Pertamanya nggak sengaja ketemu lewat aplikasi Couchsurfing waktu mau pergi ke Osaka. Oh, aplikasi namanya Couchsurfing ya. Terus karena iseng doang mau punya teman ngobrol dan hangout pas ke Jepang. Ternyata orangnya ramah, skill bahasa Inggrisnya juga bagus. Sedikit loh orang Jepang yang skill bahasa Inggrisnya bagus. Terus kita sama-sama cerita negara masing-masing dan bertukar pikiran. Oh, dia juga nge-host aku di rumahnya waktu aku liburan ke Jepang. 2 bulan kemudian dia bilang mau pergi ke Indonesia. Aku temenin traveling ke Lombok, Bali, dan dia pertama kali nginep di rumah orang Indonesia, yaitu di rumahku yang banyak keluarga besarnya. Katanya orang Indonesia ramah dan baik-baik banget. Dia juga dapat pengalaman pertama kali naik motorku keliling Jakarta. Karena di Jepang jarang ada sepeda motor. Iya benar, di Jepang jarang ada sepeda motor. Rata-rata naik mobil, kalau nggak naik kendaraan umum. Kayak kereta api, kayak bus gitu. Pokoknya setelah itu sampai sekarang kita berteman baik dan mematahkan pemikiranku dan orang lain tentang orang Jepang yang katanya bersikap dingin, antisosial, dan susah bergaul. Nyatanya nggak begitu, asalkan kita tahu cara memperlakukan mereka seperti apa. Bener banget. Jadi orang Jepang itu bukannya dingin, bukannya cuek, bukannya susah bergaul menurut aku ya. Tapi itu karena ya sifatnya orang Jepang gitu. Jadi harus melalui batasnya dulu untuk jadi teman. Gak bisa langsung dekat gitu. Jadi ada batasnya, pelan-pelan, gak boleh langsung melalui batas itu. Pelan-pelan saling kenal, saling ngobrol, pelan-pelan deket, baru kita mulai jadi teman. Jadi gak boleh so deket. Jadi harus pelan-pelan ya. Nanti kalau so deket, orang Jepangnya kabur gitu. Ih, ini orang kok so deket banget gitu. Baru kenal tapi kok kayak deket banget sih gitu. Jadi pelan-pelan aja gitu. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah komen. Banyak banget komennya, aku nggak bisa jawab semua. Kali ini temanya bagaimana cara dapat teman orang Jepang. Aku senang kalau konten ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari orang Jepang. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Kalau teman-teman mau sharing pengalaman kalian, bisa sharing di komennya, di komen YouTube ini. Terus kalau ada pertanyaan atau ada request tentang konten, bisa komen di YouTube ini atau bisa langsung DM lewat IG Instagram. Kalau DM TikTok aku nggak baca, soalnya banyak banget. Jadi kalau mau DM silahkan lewat Instagram. Oke. Kalau gitu hari ini sampai sekian. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.